silakan. Nanti baru selesai doa makan bakso. Monggo sebelum kita mulai kita ngesok dulu dan nyenek dulu. Sebelumnya kita berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan bahwa hari ini di hari terakhir di tahun ini kembali kami menghadap Engkau bersama-sama dengan keluarga kami Gereja Rema Tuhan di tempat ini untuk menaikkan ucapan syukur kami Tuhan atas kebaikan-Mu di sepanjang tahun ini. Terima kasih sebelum kami mau memulai ibadah kami Tuhan, kami mau menikmati berkat yang sudah disediakan Tuhan. Kau kuduskan, Kau sucikan makanan minuman yang akan kami santap Tuhan, biar menjadi kesehatan bagi tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersorak. Ada teh, pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita akan mengawali membuka tahun yang baru ini dengan ucapan syukur kita. Betapa baiknya Tuhan buat hidup kita. Di sepanjang tahun yang kita lalui, banyak hal yang kita lewati, dan yang pasti Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Meskipun banyak hal juga ketika kita melewati tahun-tahun kemarin, masih banyak perkara, masih banyak tantangan, masih banyak kesulitan yang kita temui. Bahkan sampai di hari ini, semuanya seolah-olah Tuhan belum memberikan pertolongan untuk kita. Namun Bapak Ibu semua, mari kita semua melihat, bukan melihat betapa besarnya cobaan kita, bukan melihat banyaknya permasalahan yang sudah kita alami sampai di hari ini, namun kita melihat siapakah yang menolong kita selama ini. Selain Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang sungguh nyata kuasa dan mujizatnya dinyatakan untuk kita sampai malam hari ini. Malam hari ini kita masih ada. Itu membuktikan bahwa Tuhan terus yang memegang kendali atas hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita akan memulai lembaran yang baru. Kita akan membuka tahun yang baru dengan hati yang baru, dengan hati yang bersih, dengan hati yang siap, dan satu keyakinan kalau Tuhan di tahun kemarin menyertai kita, Tuhan yang sama akan memberkati kita di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pertolongan-Mu sungguh ada Tuhan untuk kami. Sebelum kami menghampiri tahta-Mu yang maha kudus, Tuhan ampunilah kami. Ampunilah kami Tuhan. Banyak hal yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu.
Engkau sungguh besar. Kami juga akan Tuhan sharing satu dengan yang lain Tuhan. Yang akan memberkati
yang ada di gereja kami ini ya Tuhan, jemaat yang ada di gereja Rehoboth ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang sudah setia, yang terus ya Tuhan beribadah Tuhan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih yang kita akan terus kasih-Mu ya Tuhan. Biarkan Tuhan kesaksian yang membawa setiap kami ya Tuhan, menguatkan satu dengan yang lain ya Tuhan kami Tuhan. Mau bersama-sama menyaksikan kasih-Mu ya Tuhan, karena kami telah Kau tolong ya Tuhan, karena kami telah Kau sertai ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bukan banyaknya jumlah ya Tuhan uang yang kami dapat Tuhan, tapi kami melihat Tuhan pertolongan-Mu yang ajaib itu ya yang ada Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengan yang lain untuk keluarga, lepas keluarga, satu keluarga mungkin dari keluarga itu satu orang mewakili. Jangan panjang-panjang karena ini memang 1 tahun ya, mulai Januari sampai Desember. Tapi jangan panjang-panjang. Benar-benar kesaksian ini bisa menguatkan satu dengan yang lain. Adanya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita itu membawa perubahan. Ya, amin. Kita akan bersaksi untuk perubahan 2026 ya. Kita mulai di restart, mulai lagi dari nol, mulai lagi dari jadi bulan Januari. Dan ini biasanya kalau akhir tahun itu kita ajukan sesuatu impian, harapan untuk tahun depan gitu ya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu apa sih yang sudah tercapai di tahun 2025 ketika 2024 kita bersama-sama di tempat ini berdoa bareng-bareng. Nah, Tuhan sudah berkarya apa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara di tempat ini? Mungkin yang gemuk ingin kurus, yang kurus ingin gemuk. Nah, kan kita punya kesaksian masing-masing yang menguatkan gitu ya, yang menginspirasi gitu ya. Yang sakit disertai, disembuhkan. Monggo saya buka mungkin perwakilan dari Pak Purnomo ya, keluarga Pak Purnomo. Bu Nelly, silakan. Salah satu boleh bersaksi. Yang lain nanti mempersiapkan diri dari keluarga Putati ya. Monggo, Pak Pur. Shalom. Shalom. Suaranya belum kedengaran ya Pak Purna. Shalom. Shalom. Satu perubahan saya hari pertama. Salam dan kebetulan secara jasmani saya memang usianya paling tua. Ya, mestinya belakangan tapi saya didahulukan di bulan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh bulan ini, terus banyak hal yang kami syukuri, yang kami selalu mengucap syukur karena memang Tuhan bilang kita mengucap syukur dalam segala. 1 tahun yang lalu tanggal 31 Desember 2024 di tempat ini, waktu itu masih setengah jadi, kita telah membuat satu komitmen untuk meninggalkan masa lalu, kepahitan masa lalu, persoalan-persoalan masa lalu, untuk kita di bawah pimpinan Bapak Gembala dibakar bersama-sama. Saatnya hari ini kita mulai evaluasi, introspeksi diri. Apakah kita sudah konsisten dengan komitmen yang dibuat? Ternyata Bapak Ibu, saya pribadi dan keluarga saya dipastikan belum. Namanya manusia, ternyata memang masalah demi masalah selalu ada. Kemudian juga seringkali kita terpancing sebagai manusia, terpancing dengan situasi dan kondisi yang tadinya sudah mau sabar, ketika dipicu api yang kecil maka menyala, terjadilah. Apa yang diucapkan dengan hati dan pikirannya belum selalu sama. Di mulut yang sama adalah mengucapkan kata-kata hikmat, seringkali juga bisa menjadi batu sandungan bagi yang baik. Itu yang kami rasakan.
saya mewakili keluarga, mudah-mudahan nanti bisa mengaminkan anak dan istri saya karena kondisinya demikian. Seringkali kita berada pada titik tidak terlemah, tidak terendah, pada titik tertentu di bawah biasa. Tapi sekali lagi saya belajar untuk mengucap syukur karena penyertaan Tuhan dalam keluarga saya luar biasa di tahun ini. Yang pertama, kita semua menyaksikan dan terima kasih semuanya terlibat bahwa tahun ini anak saya Chandra diberkati di tempat ini. Dan puji Tuhan sampai dengan sekarang berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Dan mohon maaf hari ini tidak bisa bergabung karena tugas yang tidak bisa dihindarkan. Puji Tuhan. Yang kedua, puji Tuhan yang menjadi tentu kerinduan saya secara pribadi dan keluarga dari ketika saya menerima Kristus secara pribadi sebagai juru selamat saya, maka pada tahun ini bulan Mei tanggal 23 ya, tanggal 23 saya ditakdiskan telah menyelesaikan intermediate sekolah Alkitab Alkitab Palembang untuk lebih melayani Tuhan. Dan puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Saya butuh waktu 34 tahun Bapak Ibu untuk bisa mencapai intermediate. Bukan karena malas, bukan karena saya udah-udahan, bukan karena nggak didukung oleh keluarga, tapi mungkin Tuhan punya rencana. Di usia di atas 65 tahun saya baru bisa menyelesaikannya. Supaya apa? Menjadi contoh dan teladan bagi anak saya khususnya dan anak-anak kita semua. Mari kita terus belajar dan belajar. Tidak ada batasan usia untuk selesai belajar. Dan puji Tuhan sampai dengan saat ini juga saya masih terus belajar. Karena saya belajar itu tidak ada batasnya. Kemudian yang ketiga, puji Tuhan juga yang patut kita syukuri. Nah, saya yang bungsu, sementara ini bungsu, karena belum ada adiknya lagi, juga pernah menyelesaikan pendidikannya S1 ini. Ya, kemarin tanggal 12 November juga wisuda dan sekarang sudah menyandang status sebagai sarjana hukum. Meskipun saya dan istri masih memandang dia anak kecil. Kalau Bapak Ibu saya tunjukkan videonya dia ketika dia berkolaborasi dengan siapa di TV luar biasa, nanti bisa kita tunjukkan. Waktu kecil dulu, nggak tahu, saya nggak menyangka, dan mamanya masih menganggap dia anak kecil. Seringkali putus saya sudah dewasa, saya sudah sarjana, dan saya sudah punya pacar, dia bilang gitu kan. Puji Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Bapak Ibu, secara umum tahun ini kesehatan kami juga terjaga. Tuhan, saya dan istri sekalipun tetap harus terus bergumul, tetapi kesehatan tetap terjaga. Keluarga, kehidupan keluarga kami juga betul-betul saja, paling-paling saja. Di luarnya, di dalamnya hanya saya, istri, dan Tuhan yang tahu. Tapi yang pasti kami menjalani hidup ini dengan rasa syukur. Karena tahun ini pernikahan kami bisa memasuki usia ke-35 tahun. Mungkin prestasi tersendiri kecuali Bu Joko ya. Nggak tahu Bu Joko berapa tahun. Lebih saya Bu Joko, lebih Bu Joko. Tetapi Pak Joko ya. Pak Joko atau Bu, saya suka kalau menyebutkan namanya juga itu Pak Joko. Ya. Mudah-mudahan kita semua tahun depan tetap bisa ketemu, dan sekali lagi ketika kami apa yang sudah kita lakukan, komitmen yang kita buat sekarang belum ada. Tadi pemimpin ujian juga menyampaikan bahwa yuk kita song-song tahun depan itu jauh lebih baik. Ketika selama ini hati dan pikiran kita masih belum fokus kepada Tuhan, baik di rumah, bahkan di tempat ibadah sekalipun, seringkali kita masih belum fokus, masih terus bergumul dengan dunia, masih terus kita nggak bisa menyisihkan waktu sepenuhnya untuk Tuhan. Saya rasakan itu, dan mulai malam ini kita membangun komitmen ketika kita masuk ke rumah Tuhan, kita tinggalkan keseluruhannya.
biarlah urusan dunia di luar, tetapi kita fokus kepada Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, saya ingin pesankan kita bisa bareng-bareng, kita baca bersama-sama. Ada 5 Efesus ayat 1 dan 2, di mana Tuhan mengajarkan kepada kita tentang kasih, tentang mengasihi bersama-sama, tentang senantiasa untuk takut tekun kepada Tuhan. Dan ini secara khusus pesan untuk keluarga saya tercinta, Dea, yang hari ini Bapak Ibu merayakan ulang tahunnya yang ke-23. Camkan ayat itu, renungkan, jalani itu semua. Bapak Ibu sedikit kilas balik, kenapa kami senantiasa bersyukur dan sangat bersyukur. Dia ini lahir, kenapa saya beri nama, siapa sih namanya nih? Siapa? Siapa namamu? Ayo. Suaranya nggak berani keras. Padahal anak hukum ya. Ada Noel Malia. Dulunya sebenarnya Mahalia Bapak Ibu, tapi ibunya protes, jangan anaknya ditekan. Karena dia perjuangannya sangat mahal bagi ibunya. Jadi dia, ibunya itu dulu mulai kontraksi itu tanggal 28, 29 masuk. Keluarga, terutama pada saat malam hari ini, Pak Pur nomor tadi sudah menyampaikan bahwa di akhir tahun kemarin, akhir 2024 kita di sini bertempat seperti ini. Dan saya pribadi kemarin ada yang saya sendiri yang datang, karena si Pak Raipun dan Kudus kalau libur nanti bagi 24 kalau sudah di sini dan Risma juga kemarin nggak bisa pulang, saya sendiri, dan saya bersyukur malam hari ini kami berempat bisa hadir. Dan mohon maaf yang kedua karena itu nggak bisa malam-malam keluar, mohon maaf. Kami bersyukur secara pribadi, saya mohon dari keluarga mengucapkan terima kasih pada Tuhan yang sangat luar biasa, di mana Tuhan selalu memberkati baik jasmani dan rohani pada setiap kami. Dan saya bersyukur, yang paling bersyukur adalah walaupun anak-anak ini jauh daripada orang tua, dan saya bersyukurnya kembali adiknya bisa satu atap satu rumah dengan kakaknya, jadi merasa bahwa saya tenang karena apa, selain anak cewek ya jauh dari orang tua, juga ternyata bisa serumah dengan kakaknya, ada apa-apa bisa bisa curhat ataupun bisa ini. Tetapi yang jadi permasalahan kayak jelungan dari kakaknya. Jadi kalau kakaknya pulang, adiknya tidak ada karena kerja. Adiknya pulang, kakaknya ya kerja. Jadi memang selama ini kayak kurang komunikasi antara kakak dan adik. Tapi saya bersyukur bahwa walaupun tempat yang jauh, anak-anak masih dekat kepada Tuhan, masih setia kepada Tuhan, masih mencari Tuhan. Ini yang saya syukuri. Selalu saya tanya, selalu saya pantau, gereja atau tidak, sering saya tanya seperti itu. Dan dulu pernah segereja, tetapi karena si kecil ini ternyata kalau di gereja besar itu malah rewel, gak fokus, akhirnya ke gereja European yang ada di Cikarang. Sekarang bergabung dengan gereja European yang ada di Cikarang dan bisa fokus, malah si kecil bisa sekolah minggu, bisa ini, jadi lebih tenang. Dan karena si Risma mencari waktu, jadi jamnya kan tidak selalu, karena di sana satu hari berapa 6 kali ibadah satu hari, jadi bisa mencari waktu jamnya yang bisa mencapai pas pulangnya kerja atau sebelum berangkat kerja. Jadi memang liburnya itu tidak di hari Minggu, tidak di hari Minggu, tapi jamnya yang masih bisa kerja, bisa ikut ibadah. Itu yang kami syukuri, dan ternyata kami semua diberkati. Dan yang paling kami bersyukur juga ya, yang tadi rohani dan jasmani itu tahun 2025 ini, di mana kemarin kami memang sudah sudah ragu-ragu apakah di tahun 26 nanti masih bisa, suami masih bisa tinggal di Jakarta apa tidak, karena kontrakan sudah habis. Tahun 26 itu kontrakan 26
punya tanah sebelah itu menawarkan untuk dijual, bisa dipakai untuk melanjutkan usaha. Dan bersyukur kepada Tuhan bahwa semua perjalanannya dimudahkan oleh Tuhan. Baik kami tukar guling ya, dengan menjual tanah yang ada kami tukar di sana, itu semua prosesnya Tuhan itu luar biasa. Jadi waktu 1 minggu, 10 hari kita bisa berproses pada saat itu. Jadi kami menjual juga gampang sekali, padahal biasanya orang jual tanah itu ditawar-tawar sampai ditumisi dan itu Saya tadi menyimak meskipun banyak masalah, asal ada Tuhan Yesus, beres sampai. Bersyukur ya, di tahun 2025 Tuhan menyertai keluarga Pak Purnomo, Tuhan menyertai keluarga Butardi. Maaf, berarti nih untuk ini nih harus bersaksi ya. Tadi gitu. Tapi silakan nggak ada ya. Oh ya berarti cuma gitu. Punya makin. Nggak apa-apa, yang penting ada yang mewakili. Silakan Bu, lanjut. Ya, sekali bisa berkumpul di tempat ini, semua terima kasih Tuhan, kita Tuhan yang luar biasa. Saya mewakili keluarga saya. Kalau Pak Pur saat ini nggak bisa hadir karena punya kepentingan sendiri. ya ngomong baik ya punya kepentingan sendiri. Tapi ya puji Tuhan, meskipun Pak Pur nggak datang, tapi saya bisa datang itu selama. Ya saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan itu yang luar biasa di tahun 2025. Persoalan itu banyak sekali, tantangan hidup memang banyak sekali, tapi tetap kalau kita percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan campur tangan dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik dan menyelesaikan dengan baik. Itulah persoalan yang saya alami waktu tahun kemarin, karena Pak Pur itu sudah mogok ada kemogokan di ibadah, tapi ya saya bersyukur sekali kalau waktu kemarin kita membuang masalah-masalah yang sudah yang jelek-jelek, tapi di tahun 2025 kemarin kalau saya berdoa kalau nanti pasti Pak Pur akan kembali lagi beribadah dengan Pak Pur, tapi ya saya percaya pada Tuhan, ternyata ya di tahun kemarin ya berapa bulan, 2 bulan lah, 2 bulan itu sudah ada pergerakan yang luar biasa untuk campuran lagi. Dia sudah bilang jangan sampai bilang kayak anginnya gitu. Aku udah dibilangin gitu, tapi ya saya diam, jadi saya diam terus. Ternyata Tuhan zaman dan Pak Pur sekarang sudah gereja, meskipun ada prosesnya, saya percaya pasti Tuhan akan memberi semangat lagi untuk mengikuti Tuhan Yesus. Dan bersyukur banget penyertaan Tuhan itu luar biasa di tahun 2025 itu. Masalah perekonomian, berkat yang saya terima itu luar biasa. Di saat saya butuh dan Tuhan selalu sediakan tepat pada waktunya. Dan waktu kemarin, waktu Pak Pur agak mogok itu suatu anugerah yang diberikan kepada saya, pertolongan Tuhan luar biasa dan penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Dan apapun yang kami butuhkan itu Tuhan kok selalu tahu, dan saya sampai bilang Tuhan terima kasih kok Tuhan kok sangat baik, itu sampai saya mau mengucapkan kata-kata itu sampai bingung, sampai gimana, sampai berkali-kali pertolongan Tuhan itu kok luar biasa. Itu kesaksian saya yang sungguh luar biasa di tahun 2025 kemarin, yang pernah disaksikan oleh sama Pak Pur kalau anak saya dapat pekerjaan di rumah sakit. Itu juga suatu kisah yang begitu luar biasa, karena nggak kuliah, nggak apapun, hanya sekolah SMK itu bisa masuk di rumah sakit, itu suatu berkat yang luar biasa.
Mita itu dipanggil untuk kerja di rumah sakit itu. Karena di rumah sakit itu harus punya orang dalam dan ada yang pokoknya paling enggak lulusan S1 apa D3 gitu loh. Tapi ya puji Tuhan itu berkati luar biasa dan luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesaksian saya yang menjadi